Selamat malam pemirsa, salam sejahtera buat Anda yang saat ini sedang menyaksikan Dhamma TV. Kembali lagi bersama saya Becky Chandra dalam acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Dan kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita akan membahas buku yang sangat fenomenal dan patut Anda baca karena akan memberikan inspirasi yang luar biasa kepada Anda di rumah dan keluarga Anda tentunya. Ya, sudah hadir di studio atau di perpustakaan Kota Malang. Sudah ada Bante Tejapuno Tera yang sudah duduk manis di sini pemirsa di rumah, dan juga sudah hadir di sini Bapak Samsu yang akan nanti meresensi buku ini. Dan pemirsa di rumah, Bapak Samsu ini adalah manajer produksi Dhamma TV sekaligus redaktur dan juga penulis cerita anak dan beberapa karya yang lain yang sangat fenomenal. Baik, malam hari ini saya akan memperkenalkan dulu buku yang akan kita resensi, yaitu buku A New Earth. Ini adalah judul aslinya, dan versi terjemahannya kita bisa menyebutnya dengan Dunia Baru. Buku ini dikarang oleh Eckhart Tolle, dan Anda patut memiliki buku ini karena ini luar biasa sekali. Saya pengen mereview dulu penulis dari buku ini, yakni Eckhart Tolle. Beliau ini dilahirkan di Jerman, dan ketika berusia 29 tahun terjadi suatu transformasi spiritual besar yang melenyapkan identitas sebelumnya dari Eckhart Tolle sendiri. Dan beliau sekarang bertindak sebagai penasehat dan guru spiritual, dan juga penulis dari buku The Power of Now, Practicing the Power of Now, dan juga Stillness Speak. Dan beliau saat ini tinggal di Vancouver. Itu tadi untuk review sekilas mengenai penulis dari buku A New Earth atau Dunia Baru. Baik, kita tidak akan berpanjang-panjang lagi mengenai penulis, atau mungkin saya sendiri yang ngomong karena kita sudah kehadiran bintang tamu dan presensi. Saya berikan kesempatan kepada Pak Samsu yang sudah tidak sabar lagi untuk meresensi buku A New Earth atau Dunia Baru ini. Monggo Pak Samsu. Iya, terima kasih. Iya pemirsa dan hadirin, ketika saya membaca buku A New Earth bab 1 tentang perkembangan kesadaran manusia, kita sudah disodori sebuah ilustrasi bagaimana terjadinya sebuah permusuhan antara pribadi, kelompok, bahkan sampai bangsa dan negara. Seperti halnya Perang Dunia Pertama dan Kedua, yang intinya adalah bahwa perwujudan kolektif akan kegilaan yang terbaring dalam hati manusia menjadi bagian terbesar dari sejarah kemanusiaan. Akibatnya, khayalan ketakutan kronis, suatu kecenderungan penyakit untuk membunuh dan melakukan kekerasan serta kekejaman melawan mereka yang dianggap musuh-musuhnya. Ketakutan, keserakahan, dan keinginan akan kekuasaan adalah dorongan-dorongan yang secara psikologis memotivasi tidak hanya peperangan dan kekerasan antar bangsa, suku, agama, dan ideologi, tapi juga konflik hubungan personal yang tak ada habisnya. Bagaimanapun penting bagi kita untuk menyadari bahwa ketakutan, keserakahan, dan keinginan akan kekuasaan bukanlah disfungsi yang harus kita bicarakan, namun mereka diciptakan oleh disfungsi tersebut yang salah dalam pikiran setiap makhluk hidup. Ini terpampang di halaman 13 paragraf 2. Kemudian dalam bab 2, tajuk ego, keadaan manusia saat ini. Pikiran egois sepenuhnya dikondisikan oleh masa lalu. Kondisinya terdiri atas dua bagian, terdiri dari isi dan struktur. Satu dari struktur pikiran yang paling mendasar dari mana ego muncul menjadi nyata adalah identifikasi. Kata identifikasi berasal dari kata idem yang artinya sama, dan facere yang artinya membuat.
Jadi ketika kita mengidentifikasi diri dengan sesuatu, kita membuatnya sama. Sama dengan apa? Sama dengan kita. Ada pemaksaan diri, pemikiran orang lain dipaksakan sama dengan pemikiran kita, atau memaksakan sendiri pemikiran kita sendiri dengan pemikiran orang lain. Kemudian bab 3, tajuk akar ego. Dituliskan bahwa mayoritas orang benar-benar teridentifikasi penuh dengan suara dalam kepala, arus pemikiran tanpa henti yang sulit dan keras, serta emosi. Emosi yang menyertainya yang dapat kita gambarkan sebagai milik pikiran. Selama Anda tidak sepenuhnya menyadari hal ini, Anda menganggap si pemikir sebagai diri Anda. Ini adalah pikiran egois. Kita menyebutnya egois karena terdapat rasa diri, rasa aku yang dalam setiap pemikiran. Saya kira itu Mas Beki. Iya, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen kedua ya Pak Samsu ya. Tapi sebelumnya saya bertanya dulu sama Bante dulu. Tadi disebutkan di dalam resensi yang sudah disampaikan oleh Pak Samsu, pemirsa juga di rumah. Menurut Bante sendiri, bagaimana seseorang bisa kehilangan kesadaran diri sebagai makhluk sosial? Nah, sehingga muncul pemaksaan kehendak terhadap orang lain yang sesuai dengan pikirannya sendiri. Gimana kronologisnya? Menurut Bante semacam apa semacam ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan mengambil satu isi dari Dhammapada yang pernah di Buddha sampaikan bahwa tidak ada penakluk yang sejati. Mungkin kita bisa menaklukkan beribu-ribu musuh dalam satu pertempuran, menaklukkan orang-orang yang tidak kita sukai, yang tidak kita sependapat dengan kita, tapi kita harus tahu bahwa orang seperti itu bukanlah penakluk yang sesungguhnya, bukanlah penakluk yang sejati. Orang yang bisa dikatakan penakluk yang sesungguhnya, penakluk yang sejati adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Bagaimana cara menaklukkan diri sendiri? Apakah kita harus menggunakan senjata, harus menggunakan benda-benda tajam untuk membunuh diri kita sendiri? Karena dikatakan bahwa musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita menggunakan hal-hal seperti itu, benda-benda tajam untuk membunuh diri kita sendiri, itu bukan penakluk yang sesungguhnya juga. Yang maksudnya di sini adalah kita hendaknya bisa mengendalikan diri kita sendiri, supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk, ke perilaku-perilaku yang buruk, yang kecenderungan akan menimbulkan dampak yang negatif, dampak yang membuat kita menderita, atau orang lain menderita, lingkungan masyarakat sekeliling kita menderita. Kita harus tahu sepenuhnya bahwa kita meskipun satu orang, itu adalah salah satu penghuni dunia. Jadi apapun yang kita lakukan, ini akan berdampak. Paling kecil dampaknya adalah pada diri kita sendiri, itu pasti. Kemudian lebih luas lagi mungkin berdampak kepada lingkungan keluarga. Berdampak lebih luas lagi pada lingkungan masyarakat, berdampak lebih luas lagi kepada bangsa dan negara kita, dan lebih luas lagi kepada dunia, karena memang kita tinggal di dunia yang sama, seperti itu. Maka pada saat kita bisa menaklukkan diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bisa menyebabkan penderitaan, maka sesungguhnya itulah penakluk yang sejati. Sehingga apapun yang kita lakukan ini, karena kita sudah bisa mengarahkan diri kita ke hal-hal yang baik, yang positif, kita akan menjadi penerang bagi keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka memang kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita kepada orang lain. Berikanlah kebebasan hidup bagi orang itu sendiri. Seperti halnya kita saat ini ngomong, berbicara di sini. Kita bukan menjadi penentu bagi hidup orang lain. Mereka bebas menentukan pemikiran mereka sendiri. Mereka bebas menentukan hidup mereka sendiri. Sedangkan mungkin kita di sini memberikan masukan-masukan. Apa sih jalan yang terbaik bagi kehidupan kita yang harus kita jalani supaya kita bisa hidup, bisa memberikan manfaat bagi kehidupan. Ingat bahwa hidup akan bermanfaat pada saat kita dapat memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain ataupun makhluk lain, seperti itu. Itu tadi pemirsa, sedikit saya sudah curhat sebenarnya bersama Bante Tejopuno.
Karena memang pada dasarnya dalam kenyataan kita mungkin juga tidak sadar kalau kita sering memaksakan ego kita terhadap orang lain. Orang lain harus mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi terkadang hal tersebut justru menginvensi hak-hak orang lain. Jadi kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai buku ini. Jangan kemana-mana. Buat Anda terus di Dama TV di acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dama TV dalam program acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Dan saya ingin melanjutkan dulu, menarik sekali pembicaraan saya bersama Bante tadi. Saya pengen tanya Bante, ini saya sedikit curhat ya. Kadang mungkin orang berpikir kalau keinginannya terhadap orang lain atau mengikuti jalan pikirnya itu biasanya dipaksakan tanpa berpikir dampaknya terhadap orang lain. Nah, misalkan saya sendiri, saya punya keinginan A. Dalam rapat saya mengutarakan pendapat saya A, padahal sebenarnya pendapat saya itu banyak ditentang oleh orang lain. Nah, ketika saya terus mempertahankan pendapat yang sebenarnya ditentang orang lain ini tadi, sebenarnya hakikat di mana kita ingin menyampaikan pendapat itu bertentangan dengan jalan orang lain. Kira-kira bagaimana pandangan Bante terhadap sikap yang semacam itu? Ya, kita harus juga mengenal pada diri kita sendiri ya. Jadi bisa menghargai pendapat orang lain itu juga sangat mulia sekali, karena pada saat kita berkumpul berbaur dengan orang lain, tentu orang lain memiliki pemikiran yang berbeda dengan kita. Bisa diistilahkan kepala boleh warnanya sama, rambutnya hitam, bentuknya juga hampir sama, tapi isi di dalam kepala itu yang berbeda-beda. Jadi bisa diistilahkan satu permasalahan disikapi 1000 orang menjadi 1000 pendapat, disikapi oleh 1.000.000 orang ya 1.000.000 pendapat, seperti itu. Maka pada saat kita berkumpul berbaur dengan orang lain, hormatilah pendapat mereka. Jadi kita tidak patut untuk memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, apalagi ini berkenaan dengan kehidupan orang lain. Kadang-kadang kita berpikir kalau dia mengikuti pemikiran saya, kalau dia mengikuti apa kata saya, dia adalah orang yang baik. Kadang-kadang kita berpikir begitu, padahal mungkin dia mengikuti keinginan kita, mengikuti anjuran kita, tapi sesungguhnya mungkin dia bisa melakukan itu dengan terpaksa, dengan tidak ikhlas melakukan itu. Maka dari itu ya kita harus bisa memberikan masukan sih boleh saja, yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada beliau, kepada orang-orang di sekeliling kita boleh saja. Tapi masalah nanti itu dijalani, didengarkan, dijalani atau tidak tergantung sepenuhnya kepada mereka sendiri. Karena di dalam Buddhis pun juga ada dikatakan bahwa semua orang memiliki hasil dari perbuatan mereka sendiri. Seperti hanya sampean, saya mengatakan jangan melakukan perbuatan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Tapi begitu sampean bisa lakukan untuk mengikuti apa anjuran saya, mungkin saya mengatakan kamu baik. Tapi begitu tidak mengikuti anjuran saya, mungkin saya mengatakan kamu tidak baik. Seperti itu. Padahal hidup adalah hidup Anda sendiri. Apapun yang Anda lakukan, Anda sendirilah nanti yang akan menerima akibatnya. Tapi yang harus diketahui dan disadari, apapun yang kita lakukan, dari mulai berpikir, mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, dampaknya ini pada diri kita sendiri. Kemudian berdampak kepada lingkungan masyarakat sekelilingnya dan lain sebagainya. Itu kalau memang baik, pikiran kita baik, ucapan kita baik, perilaku kita baik, dampak kepada lingkungan masyarakat tentunya juga akan baik. Tentu akan baik ya. Nah, salah satu contohnya misalnya bom. Bom adalah salah satu seseorang yang memiliki pola pikir yang salah. Sehingga dia begitu melakukan itu, dampak yang terjadi berikutnya adalah bukan hanya pada dirinya sendiri, bukan hanya pada keluarganya sendiri, bukan hanya kepada bangsa negaranya sendiri, tapi kepada dunia. Pengaruhnya sangat besar sekali karena memang kita tinggal di dunia yang sama. Ada 2 dhamma yang harus kita jaga dalam diri kita. Itu adalah hiri dan otapa. Rasa malu sebagai manusia yang beragama melakukan kejahatan. Punya rasa malu itu aja sudah membuat dunia kita nyaman. Tapi kita nyatanya itu tidak punya rasa malu. Sudah jadi manusia, sering mengatakan saya adalah manusia beragama. Tapi perilakunya, kehidupannya tidak sesuai dengan anjuran agama. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takut dengan akibat perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Itu seperti itu. Memang kadangkala kita dalam realita berkehidupan berbangsa dan bernegara ini memang setiap individu memiliki standar nilai kebenarannya berbeda-beda. Makanya itu mungkin menjadikan kita itu terpecah-pecah dan akhirnya
salah satu orang ingin memaksakan kehendak mereka. Kita nanti akan bahas lebih lanjut lagi mengenai masalah itu, tapi sekarang kita coba lari dulu ke resensinya dulu. Pak Samsu, silahkan Pak Samsu. Ya, terima kasih. Seperti yang dikatakan Bante tadi, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah kesadaran untuk bijaksana. Dan ada dua kata yang harus juga digarisbawahi, yaitu rasa malu dan takut. Barangkali sesuai juga dengan di buku ini di bab 4, tajuk bermain peran berbagai wajah ego. Sebuah ego yang menginginkan sesuatu dari orang lain umumnya akan memainkan berbagai jenis peran untuk membuat kebutuhannya terpenuhi. Biasanya orang benar-benar tidak menyadari peran yang mereka mainkan. Merekalah peran itu. Ego memicu perhatian orang lain yang secara keseluruhan merupakan bentuk energi psikis. Ego tidak mengetahui bahwa sumber dari semua energi berada dalam diri Anda, sehingga ia mencari jalan keluar. Ini terpapang di halaman 93 paragraf 1. Beberapa ego, jika mereka tidak dapat memperoleh apa yang diinginkan, akan mengatur bentuk perhatian lain dan memainkan peran untuk mendapatkannya. Segala cara akan dilakukan. Halaman 95 paragraf 1. Kemudian dalam bab 5, tajuk tubuh yang sakit. Sebagian besar pikiran dari mayoritas manusia bersifat tidak sukarela, otomatis, dan berulang. Tidak lebih dari sekedar keadaan mental statis dan tidak mempunyai tujuan yang nyata. Suara di kepala memiliki kehidupannya sendiri. Kebanyakan orang memuja suara itu. Mereka dikuasai oleh pikiran, oleh batin, karena pikiran terkondisikan oleh masa lalu. Anda kemudian dipaksa untuk menghidupkan kembali masa lalu itu berulang-ulang. Terminologi timur untuk ini adalah yang disebut karma. Terpampang di halaman 143 paragraf 3. Semua pikiran adalah energi dan tubuh yang sakit tersebut hidup dengan adanya energi pikiran Anda. Sebuah pemikiran gembira dan positif tidak mampu dicerna oleh tubuh yang sakit. Ia hanya bisa hidup dengan pikiran negatif karena hanya pikiran itu yang sesuai dengan medan energinya sendiri. Terpampang di halaman 161 paragraf 2. Kemudian dalam bab 6, tajuk membebaskan. Awal dari kebebasan atas tubuh sakit adalah pertama-tama realisasi bahwa Anda memiliki tubuh sakit. Kemudian lebih penting lagi adalah kemampuan Anda untuk tetap hadir dan cukup peka bahwa Anda menilik tubuh sakit dalam diri Anda sendiri sebagai pemicu besar sebuah emosi negatif saat ia aktif. Halaman 177 paragraf 1. Banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang normal yang untuk beberapa saat berubah menjadi mania justru pada saat tubuh sakit yang waktu itu aktif dan ia tidak tahu apa yang dilakukan pada saat itu. Banyak terjadi di sekeliling kita. Saya kira itu, Mas Beki. Ya, terima kasih Pak Samsu. Kalau mendengar pemaparan dari resensi yang sudah dipaparkan oleh Pak Samsu tadi pemirsa, tadi ada fakta kalau ternyata banyak orang yang melakukan sesuatu tindakan ternyata mereka tidak menyadari mereka telah melakukan tindakan itu. Terlepas dari apakah yang mereka lakukan itu adalah benar atau salah. Coba saya tanyakan dulu kepada Bante. Bante, kalau melihat pemaparan tadi atau fakta yang sudah disampaikan oleh Pak Samsu tadi, banyak orang yang melakukan sesuatu hal yang sebenarnya mereka tidak menyadari apakah yang sudah mereka lakukan itu benar atau salah. Menurut Bante semacam apa? Kenyataan atau realita yang semacam ini, Bante? Ya, baik. Jadi memang apa yang terkadang dilakukan oleh kebanyakan orang ya. Jadi bukan hanya sedikit orang, tapi kebanyakan orang, semua dilakukan ini tanpa adanya kesadaran. Kesadaran di dalam melakukan itu.
kesadaran apakah ini nanti dampaknya baik atau tidak baik, atau karena memang dari kondisi pikiran yang diselimuti oleh kebodohan. Ya. Kebodohan. Jadi kalau misalnya diistilahkan itu pikiran ini menjadi pemimpin pelopornya. Orang sebaik apapun karena juga karena pikirannya. Ya. Pikiran yang diarahkan dengan baik, dikembangkan dengan baik akan membuat kondisi dia menjadi manusia yang baik. Tapi apabila pikiran ini tidak diarahkan ke hal yang baik, atau bahkan mungkin pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang mengarah ke hal-hal yang tidak bermanfaat, apabila ini dilakukan menjadi kebiasaan setiap harinya, ini akan membuat kehidupannya menderita. Jadi orang menderita atau tidak menderita itu sesungguhnya tergantung dari pikirannya ini, yang dikatakan pikiran sebagai pemimpin pelopornya itu. Nah, pada saat kita menyadari bahwa pikiran ini sebagai pelopornya, pemimpinnya, pikiran kita ini seperti apa? Apakah diselimuti oleh kebencian, keserakahan, kebodohan, atau pikiran kita ini meskipun ada kebencian, keserakahan, kebodohan sudah terkikis, maksudnya mungkin tidak tebel. Kalau kekotoran batinnya ini tebel, ya tentu saja orangnya sangat jahat sekali, sangat jahat. Tapi kalau kekotoran batinnya ini mungkin kebencian, keserakahan, kebodohannya ini terkikis sedikit demi sedikit, perilakunya akan menjadi lebih baik seperti itu. Nah, yang harus kita ketahui bahwa pikiran yang selain menjadi pemimpin pelopor pembentuk ini, apabila pada saat itu cenderung didominasi oleh kebencian, kita melihat segala sesuatu itu tidak logis. Melihat dari segi negatifnya, ini bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita tidak suka, pada saat kita melihat sesuatu tidak suka, mendengar sesuatu tidak suka, merasakan sesuatu dan lain sebagainya tidak suka, di situ pasti kita akan menilai dari segi negatifnya. Ini kurang bagus, ini tidak bagus, ini sangat buruk dan lain sebagainya. Semakin benci, semakin buruk penilaian kita. Tapi kalau misalnya di dalam pikiran kita yang lebih dominan adalah keserakahannya, ketamakannya, itu biasanya orang itu menilainya dari segi positifnya, baiknya. Oh, ini loh, barang ini, orang ini baik, sangat baik dan sangat baik. Tergantung dari tingkat kesukaan kita kepada benda itu atau orang itu. Semakin kita menganggap orang itu baik karena ketamakan kita tadi, keinginan untuk memiliki tadi, kesukaan kita tadi, itu membuat penilaian kita mengatakan lebih baik, sangat baik, seperti itu. Dan itu adalah penilaian yang kurang objektif, dan lebih parah lagi apabila pikiran kita ini diselimuti oleh kebodohan. Ya. Kalau diselimuti oleh kebodohan seperti orang buta. Seperti orang buta melakukan segala hal tapi tidak menyadari sebenarnya apa seperti yang dia lakukan. Nah, makanya dari itu orang yang misalnya melakukan segala sesuatu tanpa disadari, dia diibaratkan adalah orang buta. Orang buta atau orang bodoh begitu, Bante? Kebodohannya, ya karena kebodohannya atau ya karena butanya, karena ketidaktahuannya seperti itu. Makanya perilakunya seperti itu. Perilakunya mengarah ke hal-hal yang merugikan, hal-hal yang buruk yang bisa membuat kehidupan di dunia yang kita tempati bersama ini mungkin menjadi tidak nyaman. Apalagi kalau pikiran ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, pemimpin-pemimpin negara. Kalau pemimpin-pemimpin negara itu memiliki pikiran yang selalu dipenuhi dengan kebencian, keserakahan, kebodohan, yang diinginkan hanya ingin mendapatkan milik orang lain, begitu ada kesempatan, hancurkan, kita rebut apa yang ada di sana, seperti itu. Makanya ya saya berpesan aja, sebelum menjadi pemimpin bagi orang banyak, lebih baik kita memimpin diri kita sendiri. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih, Bante. Dan memang terkadang kita merasakan hal yang sudah dijelaskan oleh Bante itu tadi, pemirsa. Ketika kita melakukan sesuatu ternyata kita tidak menyadari apa dampaknya, dan kita bahkan tidak menyadari apa yang sedang kita lakukan itu. Karena kita memang terselimuti oleh kebodohan dan kebutaan. Semoga Anda bisa menyelami apa yang sudah dikatakan oleh Bante tadi. Dan kita akan kembali lagi untuk meresensi buku ini, Dunia Baru, tapi di segmen kedua. Jadi Anda jangan berpindah dari channel Dhamma TV. Jangan kemana-mana. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dhamma TV di acara Windows of World, baca buku buka dunia. Dan saya masih kembali lagi untuk tanya jawab sama Bante.
Bante, tadi kalau kita sudah tanya jawab mengenai masalah orang yang tidak menyadari apa yang dia lakukan karena mungkin kebutaan dirinya sendiri. Sekarang misalnya ada orang, dia tahu kalau apa yang dia lakukan itu sebenarnya salah. Ya, ketika dia sudah melakukan itu salah, tapi dia tidak bisa keluar dari apa yang sudah dia lakukan karena itu sudah mungkin menjadi kebiasaan atau habitual yang sudah ia lakukan. Kira-kira pandangan Bante terhadap orang semacam ini bagaimana, Bante? Terus bagaimana jalan keluar ketika orang sudah mengalami titik yang semacam ini? Ya, terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran salah, pandangan-pandangan hidup yang salah, sesungguhnya sih kita bisa katakan orang itu sangat kasihan sekali. Jadi bukan dikucilkan ya. Jadi maaf saja, jangan dikucilkan, jangan orang ini kita singkirkan dari kehidupan kita. Tapi kasihanilah mereka karena memiliki pikiran, pandangan-pandangan hidup yang kurang benar. Nah, maka dari itu kalau kita memang memiliki cinta kasih kepada dia, tolong dia, bantu dia keluar dari permasalahan hidupnya. Dan mungkin saja kalau kita sendiri ya, maksudnya kita sendiri ini memang sudah bisa mengarahkan diri kita sendiri ke baik, ke hal-hal yang baik. Jangan sampai nanti dia orang yang buruk, kita mau menasihati padahal kita sendiri juga buruk. Belum baik. Iya, maka nanti apa yang kita katakan atau apa yang kita sampaikan kepada mereka belum tentu didengar. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ini harus baik dulu, melakukan hal baik, bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Pada saat kita misalnya melihat ada orang yang melakukan hal yang buruk, kita menyampaikan pandangan-pandangan kita, nasihat-nasihat kita, mungkin mereka akan mendengarkan itu. Ya, jadi begitu kita memiliki cinta kasih pada mereka, berikanlah wejangan itu, berikanlah cara-cara atau saran-saran supaya dia tidak melakukan itu, meskipun apakah didengarkan atau tidak, nanti dilakukan atau tidak tergantung sepenuhnya sama dia. Tapi harus diketahui bahwa orang seperti itu patut dikasihani. Karena apa? Perbuatannya, pikirannya yang memiliki pikiran yang salah, yang tidak baik tadi hanya akan membuat hidupnya menderita. Seperti halnya contohnya besi. Besi ini tidak akan bisa hancur kecuali dari besi itu sendiri. Karena karatan yang ditimbulkan oleh besi. Begitu pula dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan-perbuatan buruk, dia akan menerima akibat perbuatan buruk yang dia lakukan itu. Kasihan sekali yang pada saat nanti akibat perbuatan buruknya ini membuat dia sendiri menderita. Jadi cobalah bantu, tolong mereka dengan cinta kasih kita. Terutama ini kalau orang-orang yang besar, ini perlu peran-peran tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa menyadarkan orang yang memiliki pandangan-pandangan salah itu. Ya kita bekerja sama lah caranya gimana supaya orang seperti itu sadar. Ya paling tidak orang tersebut sudah sadar apa yang dia lakukan itu sudah lagi, begitu, ya. Luar biasa. Dan saya sekarang memberikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir di Perpustakaan Kota di kesempatan malam hari ini. Silakan kepada Bapak atau Ibu yang pengen bertanya kepada Bante atau kepada presensi malam hari ini. Ada Bapak? Oh ya, silakan Bapak. Berdiri Bapak, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Nama saya Maharsi. Yang ingin saya tanyakan, dapatkah nafsu, ego, keinginan itu disamakan atau diseragamkan dengan orang-orang lain atau kelompok agar cita-cita kebahagiaan ini bisa dicapai, dan metodenya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Tepuk tangannya dulu buat Bapak yang sudah bertanya ini tadi. Ya luar biasa. Ini langsung ke Bante aja ya, langsung dijawab sama Bante. Ya Bante, silahkan langsung menjawab pertanyaannya. Ya, saya bisa garis bawahi di sini ya secara global bahwa kita itu adalah makhluk yang sama. Makhluk yang sama. Meskipun kita dalam bentuk yang berbeda, dalam kelahiran yang tidak sama. Karena kalau kita melihat kan kita tinggal di dunia ini tidak sendirian, bukan hanya manusia aja, ada makhluk-makhluk yang lainnya juga. Memang kita adalah makhluk yang sama-sama tinggal di dunia. Kelahiran kita ada yang kelahirannya jadi manusia, atau ada juga yang kelahiran yang jadi binatang atau makhluk yang lainnya. Tapi kita harus ketahui bahwa di antara ketidaksamaan itu ada hal yang sama. Hal yang sama itu apa? Hal yang sama itu semua orang, semua makhluk itu ingin hidupnya bahagia. Tidak ada makhluk yang ingin hidupnya menderita.
Tidak ada orang yang hidupnya ingin menderita, tidak ada. Semuanya ingin hidupnya bahagia. Nah, ini kesamaan kita. Kita sama-sama ingin hidup bahagia dan takut dengan yang namanya penderitaan. Ada kira-kira yang tidak takut dengan penderitaan? Semuanya pasti takut. Takut dengan penderitaan. Ini kesamaan kita. Takut menderita, suka bahagia. Nah, karena kita sama-sama memiliki pemikiran takut menderita, ingin bahagia, ayo kita bersama-sama menciptakan kebahagiaan itu, diawali dari dirinya sendiri. Dan kata Buddha mengatakan bahwa jangan mengorbankan makhluk lain, orang lain hanya untuk kebahagiaan kita sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia tapi di atas penderitaan makhluk lain ataupun orang lain, ini tentunya bukan hal yang baik. Seperti itu. Ya. Jadi begitu kita sama-sama memiliki pemikiran, kita sama-sama ingin bahagia, ingin takut menderita, ayo kita bersama-sama menciptakannya supaya keluarga kita, kalau diawali dari keluarga yang terkecil ya, mari ibu, bapak, sama anak kerjasama untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Karena tanpa kerjasama orang-orang yang di dalam keluarga itu mustahil bisa bahagia. Mungkin anaknya diwajibkan untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, tapi orang tuanya ini tidak pernah di rumah, ya, tidak melakukan kewajibannya. Ini tidak akan bisa. Jadi ada kerjasama, ada ibu, bapak, ada anak, ini harus kerjasama bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia, melakukan kewajiban masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing. Seperti itu. Kemudian kalau kita di dalam lingkungan masyarakat, ya kita harus bisa membawa diri kita di mana kita bertempat tinggal dan apa yang harus bisa kita lakukan. Tapi kebanyakan manusia itu lebih suka dibantu daripada membantu, lebih suka ditolong daripada menolong, lebih suka dikasihani daripada mengasihani. Seperti itu. Lebih suka diberi, dibantu daripada memberi ataupun membantu. Nah, kalau kita berpikir supaya hidup kita bermanfaat bagi kehidupan, kita harus berpikir apa sih yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kerjakan untuk orang lain, makhluk lain supaya sama-sama hidup bahagia. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dalam kemampuan kita masing-masing untuk melakukan yang terbaik itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Bante. Saya sedikit juga terbuka ketika mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bante juga. Mungkin pemirsa di rumah juga semacam itu. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang misalkan kita stuck dalam hidup kita, jadi kita akan selalu ingat bahwa sebenarnya sesuatu itu bisa kita atasi sendiri. Kita harus bisa mengenali diri kita sendiri, begitu pemirsa. Saya lempar lagi ke Pak Samsu untuk meresensi berikutnya Pak. Di segmen berikutnya ini seperti apa isi buku dari buku New Earth atau Dunia Baru ini? Monggo Pak Samsu. Terima kasih. Sebelumnya saya tertarik dengan apa yang dikatakan Bante tadi, jadi saya teringat tentang yaitu satu kalimat bijak. Kemenangan itu menimbulkan kebencian dan kekalahan menimbulkan kesedihan. Sehingga dalam resensi buku ini pada bab berikutnya yaitu bab ke-7, tajuk menemukan siapakah diri Anda sesungguhnya, menjadi penting untuk mengantisipasi semua itu. Perasaan Anda mengenai siapa Anda menentukan apa yang Anda rasa sebagai kebutuhan Anda dan apa yang berarti bagi Anda dalam hidup. Anda dapat menggunakan ini sebagai suatu kriteria untuk menemukan betapa dalamnya Anda mengenali diri Anda sendiri. Anda mungkin berkata, saya tahu saya adalah roh yang tidak kekal. Atau saya lelah akan di dunia yang gila ini, dan yang saya inginkan hanyalah kedamaian. Seakan Anda sudah kenal diri Anda. Tiba-tiba telepon berdering, mengabarkan sesuatu itu yang buruk. Pasar saham jatuh, anak sakit, orang tua sakit, buku kita hilang, pacar memutuskan hubungan. Tiba-tiba pada diri Anda muncul satu kemarahan dan kekhawatiran.
Suatu kekerasan muncul pada suara Anda. Aku marah. Aku tidak tahan lagi. Maka sebenarnya, pada saat yang sama Anda tidak mengenal diri Anda sendiri. Padahal sejak awal Anda sudah mengira bahwa Anda inginkan kedamaian. Kemudian dalam bab 8, tajuk menemukan ruang sebelah dalam. Menurut Sufi, cerita Sufi kuno, ada seorang raja yang hidupnya tercabik dengan suasana bahagia dan sedih. Lalu dia menemui seorang bijaksana yang dianggapnya mampu dalam kedamaian. Maka orang bijaksana tersebut berkata pada baginda raja, "Jika Anda mau belajar kedamaian, bayarnya mahal. Mungkin seluruh harta kekayaan di kerajaan Anda belum cukup sebagai bayarannya." Begitu kata beliau. Sehari kemudian, datanglah lagi orang bijak tersebut sambil membawa seikat cincin dalam sebuah kotak. Baginda raja membuka kotak itu dan memungut cincinnya. Cincin itu bertuliskan satu kalimat, "Ini juga akan berlalu." Kalimat itu terpampang seperti itu di cincin. Apakah artinya? Sang bijak menjawab, "Pakailah selalu cincin ini sebelum berkata baik atau buruk. Sentuhlah cincin ini dan bacalah, dengan begitu baginda akan selalu merasakan kedamaian." Saya kira itu. Luar biasa Pak Samsu ya, kalau saya dengarkan memang isinya dari sejauh ini yang sudah kita bahas memang sangat luar biasa sekali pemirsa. Jadi pemirsa, habis ini nanti kita akan teruskan lagi ke segmen berikutnya untuk meresensi buku ini, dan tentunya kita masih tanya jawab bersama Bante Tejo Puno dan juga hadirin yang sudah hadir di Perpustakaan Kota Malang pada kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana, masih di Dama TV dalam acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dama TV dalam program acara Windows of World, baca buku, buka dunia. Dan saya ingatkan sekali lagi buat Anda yang belum menyimak dari pertama tadi, segmen pertama tadi, kalau Anda masih bingung sebenarnya buku apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kita membahas buku A New Earth atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Dunia Baru. Dan kalau Anda sejauh ini sudah menyimak, jadi Anda sudah mendapatkan apa saja yang ada dalam buku A New Earth atau Dunia Baru. Jadi Anda segera bisa mendapatkan buku ini di outlet-outlet atau mungkin di perpustakaan terdekat. Ya, saya kembali lagi berbincang dengan Pak Samsu dulu. Pak Samsu, kita bisa lanjutkan dulu untuk masalah resensinya tadi Pak ya? Ya, resensi segmen terakhir ini ya. Ya, pemirsa dan juga hadirin, dalam bab 9, kelanjutan dari resensi bab-bab yang lalu, yaitu tajuknya tujuan dalam diri Anda. Pencerahan adalah dambaan dalam hidup. Pencerahan adalah suatu pergeseran dalam kesadaran di mana pikiran dan kesadaran terpisah. Permulaan proses pencerahan adalah suatu tindakan anggun. Tidak ada sebuah bahagian pun dari langkah-langkah logis yang menuju ke arah itu. Anda tidak perlu merasa berharga dulu. Bagi beberapa orang, pencerahan terjadi saat mereka tiba-tiba menjadi sadar akan segala macam pikiran yang biasa mereka pikirkan. Kesadaran adalah ruang di mana pikiran berada ketika ruang itu menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kemudian dalam bab 10, tajuk Dunia Baru. Sebelum kita melihat apa relevansinya perluasan dan kontraksi alam semesta dengan hidup Anda, perlu kita ingat di sini bahwa tidak ada apapun yang dapat kita katakan mengenai dunia ini yang dianggap sebagai kebenaran mutlak. Tak ada konsep dan rumus matematika yang dapat menjelaskan tanpa batas. Tak ada pikiran yang dapat mencakup kebesaran dan totalitas tersebut. Saya kira itu. Ya, itu terakhir. Terima kasih Pak Samsu. Kalau saya mendengarkan dari pemaparan Pak Samsu tadi, satu hal pemirsa di rumah, adanya pengenalan diri sendiri. Ya, jadi
buku ini juga mengajarkan kita bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Saya coba bertanya kepada Bante berkenaan dengan isi buku ini atau mengenai masalah pengenalan diri. Sebenarnya seberapa pentingkah pengenalan diri kita sendiri itu bagi diri kita dan apa manfaatnya, Bante? Jadi memang kita semuanya sih dihadapkan pada permasalahan hidup yang dimana kita harus tahu diri kita sendiri, mengenal lebih dekat diri kita sendiri. Karena seseorang yang tidak mengenal dirinya dengan baik, dia tidak akan mengenal orang lain. Meskipun kita sudah kenalan, tapi kita tidak akan pernah mengenal secara mendetail, secara jelas yang benarnya orang itu seperti apa dan bagaimana. Mungkin sering banyak orang mengatakan, aku sangat kenal kamu lebih dekat daripada apa yang kamu bayangkan. Tapi sesungguhnya orang itu sendiri belum tentu mengenal dirinya sendiri. Maka di sini kita hendaknya bisa mengenal diri kita sendiri, siapa saya, dan apa sih yang bisa saya lakukan di dalam kehidupan, apa yang bisa saya berikan di dalam kehidupan saya untuk manfaat bagi kehidupan orang lain ataupun makhluk lain. Seperti itu. Karena apa? Karena kita semuanya adalah sama-sama makhluk yang menginginkan hidup bahagia. Seperti itu, tidak ada bedanya sesungguhnya, meskipun mungkin ada nampak dari luarnya beda, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang menawan, ada yang rupawan dan lain sebagainya. Itu kan dari bentuk fisiknya aja. Seperti hanya kondisi batin juga tidak bisa dilihat dari kondisi fisik. Ibu saudara sekalian, kadang-kadang melihat orang yang berpakaian seorang biarawan atau seorang tokoh agamawan, kita mengatakan orang itu adalah suciwan. Ini yang lebih parahnya di situ. Padahal belum tentu orang itu suci beneran. Mungkin dari segi fisiknya, pakai seragamnya, bentuknya itu kayak benar-benar suciwan. Tapi belum tentu. Belum tentu. Karena nanti itu akan dilihat dari apa sih yang ada dalam pikiran dia. Apakah ada kebencian, keserakahan, kebodohan dalam dirinya atau tidak. Pada saat mengucapkan sesuatu ini terkendali dengan baik tidak? Terarah dengan baik tidak? Pada saat melakukan sesuatu ini perilakunya, perbuatannya ini baik tidak? Seperti itu. Jangan hanya dilihat, oh itu pakai seragam biarawan pastinya orang suciwan. Nah ini kan jadi salah kaprah. Iya. Jadi orang dilihat itu bukan dari seragamnya, bukan karena dia hafal kitab sucinya atau kemana-mana membawa ayat-ayat sucinya, tapi dilihat dari perilaku kehidupan sehari-harinya. Seperti apa dan bagaimana. Seperti hanya Bante sama Black, namanya siapa tadi? Becky. Nah, Bante kiraan Blacky. Becky. Nah, sama Becky ketemu mungkin dalam satu hari hanya beberapa jam. Di luar itu tidak ketemu. Mungkin pada saat saya ketemu sama Becky, saya mengatakan Becky itu orangnya baik. Tapi saya tidak tahu bahwa di luar, pada saat di luar ketemu dengan saya, maksudnya tidak ketemu dengan saya, apa yang dilakukan di rumah, di lingkungan masyarakat, di pergaulan di sana saya tidak tahu. Makanya kita sesungguhnya tidak mengenal dengan baik Becky itu siapa. Seperti itu. Maka ya kita harus bisa mengenal diri kita sendiri, menaklukkan diri kita sendiri, bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang selalu sadar. Sadar di dalam kesadaran itu sendiri. Jadi kalau kita mikir aja itu sadar, oh mikir buruk harus cepat dihilangkan, oh mikir baik, yang baik-baik harus dikembangkan, kemudian dilakukan, diucapkan, seperti itu. Waktu masih berpikir aja kita sudah sadar, tapi kebanyakan orang mikir itu loh nggak sadar, melakukan juga nggak sadar, mengucapkan juga nggak sadar. Begitu terkena penderitaan akibat apa yang dia lakukan, baru saya sadar apa yang dilakukan salah atau benar. Nasi sudah jadi bubur ya. Iya, jadi bubur sudah. Seperti itu. Maka ya sebelum semuanya terjadi demikian, pada saat berpikir sadar kita sedang berpikir. Apa yang sedang kita pikirkan kita sadari sepenuhnya. Begitu baik, ucapkan, lakukan. Sehingga pada waktu mengucapkan sadar, pada saat melakukan sadar. Tiada hari tanpa kesadaran. Tiada hari tanpa kesadaran. Oke. Bante, satu pertanyaan besar yang setelah mengikuti penjelasan dari Bante itu tadi,
Bagaimana caranya kita mengenali diri kita sendiri? Nah, itu sangat aplikatif sekali buat pemirsa di rumah juga. Bagaimana caranya, Bante, kira-kira? Ya, baik. Secara kita garis besarin dikit aja ya. Maksudnya waktunya karena tidak banyak. Kalau misalnya ada waktu silahkan aja nanti bisa diskusi, bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi mengenai mengenal diri sendiri. Jadi tubuh jasmani kita, ya kita membicarakan manusia aja, bukan yang di luar manusia. Kita membicarakan manusia. Tubuh jasmani kita yang hidup ini terbentuk dari 2 kalimat, yaitu batin dan jasmani. Iya. Batin dan jasmani. Kalau bahasa Palinya, orang belajar bahasa Pali mungkin ada nama sama rupa, nama dan rupa, batin dan jasmani. Nah, masalah batin beda dengan masalah jasmani. Memang batin kita ada di dalam tubuh jasmani kita. Kalau misalnya ada jasmani, tidak ada batin, ya tentunya bangkai, itu namanya bangkai manusia. Tapi kalau misalnya ada batin, ada jiwa, ada roh, tapi tidak ada jasmani, itu juga belum bisa dikatakan sebagai manusia, hanya sebagai roh atau jiwa aja, seperti itu. Nah, pada saat ada batin dan jasmani ini bersatu, di situ nanti akan terlihat bagaimana sih kualitas batinnya, seperti itu. Ya. Jadi kita sekarang kalau belajar ajaran agama itu meningkatkan kualitas batin, bukan mempelajari apa yang diajarkan di dalam ajaran agama kemudian puas hanya sampai di situ, tapi kita mempraktekkan itu untuk meningkatkan kualitas batin kita. Jadi secara otomatis semakin banyak pengetahuan agama dia peroleh, semakin baik perilakunya, tutur katanya, dan pikirannya. Karena ucapan perilaku ini adalah cermin dari pikirannya, cermin dari kualitas batinnya. Yeah. Nah, batin ini yang harus kita perhatikan lebih banyak. Makanya dikatakan tempat ibadah itu adalah tempat untuk memberi makanan batin, bukan makanan jasmani. Kita berbuat baik, salah satu caranya, contohnya, untuk kita bisa mengenal diri kita sendiri, memiliki kesadaran pada diri kita sendiri. Dilihat dari atas sampai ke bawah tubuh jasmani kita ini terbentuk dari beberapa unsur. Ada unsur padat, cair, panas, udara. Ada di dalam jasmani kita. Ini namanya jasmani. Tapi kalau yang namanya batin, kita meningkatkan kualitas batin kita. Pikiran kita ini, di batin kita ini terdiri dari perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Ya. Ada 4 kondisi batin yang harus selalu kita perhatikan. Bebaskan perasaan kita dari suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Karena kalau kita tidak bisa mendeteksi perasaan itu seperti itu, kita nanti kalau suka ya pengen terus, kalau tidak suka pengen menjauh, seperti itu. Kemudian ingatan-ingatan, ya kalau kita supaya pikiran kita tidak jatuh ke pikiran yang negatif, kalau sama siapapun ya ingatlah yang baik-baik. Oh dia baik, dia begini begitu. Tapi kalau kita misalnya mengingat hal-hal yang buruk, yang muncul kemudian adalah kebencian, seperti itu. Jadi kita punya ingatan ini ingatan yang baik, berkenaan dengan ajaran-ajaran yang baik yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita kupas pada kesempatan ini kita simpan dalam ingatan kita. Begitu kita nanti menghadapi satu permasalahan hidup, oh saya pernah mengingat, pernah mendengar, pernah membaca, harusnya hidup itu begini, yang harus dipraktekkan seperti ini, seperti itu. Itu ingatan kita, perannya sangat besar dalam kehidupan kita. Kemudian juga ada bentuk-bentuk pikiran. Kalau kemarin saya pernah membuat satu buku, istilahnya itu indahnya kata sejuta makna. Jadi kata-katanya itu memang indah, tapi menurut orang lain belum tentu indah. Semakin banyak orang menyikapi, semakin banyak pendapatnya. Seperti itu. Itulah macam-macam pikiran. Dan yang harus kita perhatikan adalah kesadaran dalam memanfaatkan indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ya, pikiran kita ini harus benar-benar kita sadari sepenuhnya. Kalau tidak, yang negatif masuk, mempengaruhi pikiran kita, perilaku, ucapan kita nantinya akan buruk seperti itu. Ya. Sebenarnya kita pengen ngobrol lagi lebih panjang lagi pemirsa di rumah. Tapi karena memang waktu juga mungkin akan memisahkan kita pemirsa di rumah. Jadi sebenarnya nanti di lain waktu ya Bante ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi mengenai masalah buku A New Earth atau mungkin bagaimana cara mengenali diri kita sendiri. Ya. Terima kasih Bante Tejobono yang sudah hadir di Perpustakaan Kota pada malam hari ini. Pak Samsu, terima kasih banyak sudah memberikan resensinya buku A New Earth ini. Kapan-kapan kita berjumpa lagi Pak. Mudah-mudahan. Pemirsa di rumah,
dari penjelasan atau pemaparan dari Bante dan juga Pak Samsu, saya jadi teringat satu hal. Teringat pada peribahasa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles. We are what we are doing. So, kalau kita melakukan sesuatu berulang-ulang, itulah kita. Terima kasih Anda telah menyaksikan Windows of World pada kesempatan malam hari ini. Kita berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Terima kasih, saya Beki Chandra atas nama tim yang bekerja. Sampai jumpa dan terima kasih.